Kita berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama merayakan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mari sama saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan telah bangkit. Salibnya memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Kebangkitannya memberikan jaminan kepada engkau nafas. No.
kebangkitan yang memberikan kita jaminan, memberikan kita masa depan, memberikan kita hari esok yang penuh dengan harapan. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Yesus, sebab Dia hidup, ada
firman-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami terkumpul di tempat ini untuk sama-sama kami memperingati Tuhan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebangkitan memberikan jaminan kepastian dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami harapan akan hari esok Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kebangkitan-Mu menjadikan iman kami tidak sia-sia Tuhan. Bapa, kami mau memulaikan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Bahkan Engkau akan mengajar kami lewat firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mau beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita tetap menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Biar kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama, Aku diberi kuasa. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan seperti orang-orang yang menang karena kebangkitan Yesus. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.
bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari siapkan hati kita masing-masing untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian terlalu besar. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal, Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. nyanyikan pujian ini dari Allah. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu kasih-Mu Kau Bapa, berikan bagi kami. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Saya persilakan kepada Bapak. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat ini, kalau kami ada, kami dapat beribadah kepada Tuhan, kami dapat menaikkan pujian, syukur kami kepada Tuhan, karena ini semua kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Terlalu besar pengorbanan-Mu yang Engkau sudah nyatakan, yang Engkau sudah berikan kepada kami. Engkau sudah selamatkan kami, Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit
bahkan naik ke sorga. Ini semua adalah merupakan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, terima kasih. Terimalah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Dan pada saat ini kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kebenaran firman Allah benar-benar mendapatkan tempat yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam kebenaran firman Allah kami percaya ada kuasa yang Tuhan ingin nyatakan bagi kami semua. Itulah sebabnya Tuhan berfirmanlah bagi kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Segala gangguan roh jahat penguasa di udara kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, berkuasalah Engkau di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Allah. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada lagi pada saat ini. Kita percaya bahwa semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena pertolongan Tuhan yang kita sudah rasakan dan kita sudah alami. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan kita sudah beberapa kali mendengarkan, atau tentu mungkin sudah banyak kali kita mendengarkan berita tentang korban persembahan. Terakhir hari Minggu yang lalu kita bicara di mana Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Dan kita masih akan berbicara tentang korban persembahan, karena sekali lagi di dalam perjanjian yang lama itu adalah merupakan gambaran atau bayangan yang dinyatakan di dalam perjanjian yang baru. Jadi kita tahu bahwa apa yang sebenarnya dikatakan di dalam perjanjian lama tentang korban-korban bakaran yang dipersembahkan oleh tokoh-tokoh Alkitab, salah satunya adalah Abraham. Ini semua merupakan satu gambaran nyatanya nanti di dalam perjanjian yang baru, yaitu korban Yesus Kristus. Amin. Yang pada hari Jumat yang lalu kita sudah memperingati hari kematian daripada Yesus Kristus, dan saat ini kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan ini menunjukkan bahwa pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, itu berarti kemenangan terjadi. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita akan melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-20. Ada satu tokoh yang kembali kita akan melihat apa yang dia lakukan melalui korban persembahan yang dia berikan kepada Allah. Dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang melatar belakangi Nuh memberikan korban persembahan kepada Allahnya adalah diawali pada waktu dia mendapatkan kasih karunia dari Allah di tengah-tengah orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi Nuh berada di tengah-tengah orang yang
yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sementara Nuh ini adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan akan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah yang merupakan satu hal yang dapat kita perhatikan, bahwa Allah memperhatikan orang yang benar, orang yang melakukan akan kehendaknya, dan hidup orang itu diperhatikan oleh Tuhan. Sekalipun Nuh berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena mereka melanggar peraturan Tuhan dan melakukan segala keinginan mereka, sehingga itu dipandang oleh Tuhan sebagai satu kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, kenapa dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan? Saya sudah singgung tadi. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-9, kalau kita melihat di sana, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah yang menjadi alasan perhatian Allah kepada Nuh, sehingga dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8 tadi, Nuh mendapat kasih karunia daripada Allah. Karena apa? Dia adalah orang yang benar. Dia adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan di dalam ayatnya yang ke-9 tadi. Coba lihat lagi ayatnya yang ke-9. Seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Nuh, sehingga pada waktu dia mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan, nanti kita melihat bagaimana kepedulian Allah, bagaimana perhatian Allah, bagaimana balasan Allah kepada orang yang melakukan akan kehendaknya. Kita membaca ayatnya yang ke-22 di dalam pasal yang ke-6. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi ciri-ciri orang yang mendapat kasih karunia Allah adalah orang itu orang yang benar, dan dia melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah, tidak lebih, tidak kurang. Jadi Nuh mendapatkan perintah buat bahtera, dan ukurannya sudah diberitahukan oleh Allah. Ukurannya sekian hasta, lebar, tinggi, panjang, sekian hasta. Nuh melakukan itu semua sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita melihat hal ini, kira-kira bagaimana cara kita membangun
bahtera hidup kita, rohani kita, iman kita kepada Tuhan. Karena nanti kalau kita perhatikan akan hal ini, melakukan perintah Tuhan, maka orang itu akan diberkati oleh Tuhan, akan mendapatkan sesuatu yang namanya materi. Sebab kita sudah banyak tahu bahwa kalau kita mendahulukan Tuhan, maka yang materi itu gampang. Amin. Sehingga ketika Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan, bahtera yang dia buat. Kalau misalnya kita bisa terjemahkan kepada kita, mungkin bahtera rumah tangga kita, bahtera usaha kita, bahtera pekerjaan kita, bahtera keluarga kita. Kalau kita lakukan itu semua sesuai dengan kebenaran firman Allah, tepat, tidak lebih, tidak kurang. Sebentar kita melihat bahwa Nuh dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Ini standar yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya juga. Kalau Nuh dia diperhatikan oleh Tuhan, karena dia melakukan akan kebenaran firman Allah, tepat ya. Di sini dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi apa yang Tuhan perintahkan, lakukan itu tepat. Amin. Jangan dikurang, jangan ditambah. Standar yang Tuhan berikan itu harus tepat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab ini menyangkut iman, percaya, keyakinan kita. Bagaimana cara kita berkorban? Sebab ini juga menyangkut berkorban yang dilakukan oleh seorang Nuh. Kita sudah belajar bagaimana susahnya Abraham pada waktu yang lalu. Tentu dengan Ishak dia naik di Gunung Moria untuk dapat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu tidak gampang. Kalau kita lihat lagi Nuh, bukannya disuruh buat bahtera di tempat yang di bawah, tetapi di gunung. Bisa nggak kita membayangkan bagaimana caranya dia memotong kayu ya kan? Berarti kalau di gunung kan dia membuat bahtera, berarti kayunya kan di bawah kan? Dia mengangkat kayu itu, bagaimana susahnya, itu merupakan satu pengorbanan. Yang kalau kita misalnya selidiki, melihat dari sampai yang sekecil-kecilnya, bagaimana dia memberikan korban itu, mempersembahkan korban itu, dia berkorban. Tetapi itu karena dia mau melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara, bahwa Nuh tidak komplain kepada Tuhan. Kok Tuhan bikin bahtera di gunung sih? Capek loh Tuhan. Tapi Nuh dia melakukan perintah Tuhan. Ada haleluya saudara. Saudara-saudara, kalau kita melakukan perintah Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan, indah pada waktunya. Amin. Sebab ini adalah merupakan satu contoh yang diberikan oleh Tuhan. Kita ini hidup di dunia ini, kita berada di lingkungan di dunia di mana boleh dikatakan penuh dengan kejahatan. Sebagaimana Nuh hidup di lingkungan yang banyak sekali orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan, melakukan kejahatan. Tetapi Nuh mendapat perhatian dari Tuhan. Kenapa? Karena Nuh itu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia tidak terkontaminasi dengan keadaan.
Keadaan boleh rusak, keadaan boleh jahat di sekitarnya, tetapi dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Dia tetap melihat Tuhan, sehingga Tuhan juga memperhatikan dia. Di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, sebagai ayat yang bisa kita jadikan sebagai referensi kita untuk melihat apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita dilakukan oleh kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Roma 12 ayatnya yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayatnya yang kedua, kita baca sama-sama, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi saudara-saudara, kita dikatakan Rasul Paulus dia mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma, dan juga tentu mengingatkan kepada jemaat yang ada di GPDI pada mulia, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Cara berpikir kita itu harus dirubah. Jangan sama dengan orang dunia. Supaya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Walaupun kita berada di lingkungan di mana ada banyak kejahatan yang terjadi di sana, tetapi oleh karena kita bisa mempunyai pikiran yang sama dengan Yesus, berbeda dengan orang-orang yang ada dalam dunia ini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kita bisa membedakan, oh ini kehendak Allah, oh ini bukan kehendak Allah. Kan sudah ada contohnya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tingkah laku mereka bagaimana, sifat mereka, sikap mereka bagaimana, kan menjadi contoh. Jangan sampai kita serupa dengan mereka, sama dengan mereka. Tetapi kita harus berubah. Supaya apa? Tujuannya supaya apa, saudara? Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli sampai di pergaulan kita, sampai di sekitar kita. Tuhan beritahu loh, saudara. Kalau orang lain korupsi, kita jangan korupsi dong. Tapi di sini kan nggak ada ya. Kalau orang lain suka bohong, kita jangan suka bohong. Kita harus berbeda dengan orang yang ada dalam dunia ini. No, dia melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bukankah begitu banyak orang karena demi kepentingan, demi keuntungan secara jasmani, dia bisa melakukan kejahatan, dia bisa berbohong dan lain sebagainya. Tapi di sini nggak ada. Amin. Cuman 2 orang kayaknya yang amin. Amin, saudara. Mau diberkati Tuhan. Lakukan apa yang seperti yang diperintahkan oleh Allah. Haleluya. Bukankah ini adalah merupakan peluang yang Tuhan buka buat kita, saudara-saudara? Iya kan, saudara? Ini kan sebenarnya peluang Tuhan sudah beritahu, dan kita lakukan firman Allah.
contoh-contoh ini kalau kita lakukan saudara-saudara, maka itu akan menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Dan kita mungkin sementara belajar untuk melakukan hal itu. Amin. Puji Tuhan. Lalu kita masuk di dalam ayat yang kita baca tadi, pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-20. Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-20. Kita baca ulang ayat yang awal yang tadi kita baca. Kita akan melihat di sana. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kita lihat di situ saudara-saudara, Nuh dia mengambil binatang, dia mengambil segala burung yang tidak haram. Haram itu artinya apa? Kalau saya membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, haram itu terlarang. Atau mungkin dilarang. Kalau halal kan bisa berarti suci, bersih. Jadi Nuh dia mengambil binatang atau burung, dikatakan bahwa semuanya itu tidak haram. Jadi tidak terlarang, tidak dilarang untuk dilakukan. Jadi saudara-saudara, dalam mempersembahkan korban di hadapan Tuhan pun kita harus perhatikan apakah itu dilarang atau tidak. Kalau dilarang jangan. Tetapi berikan korban yang suci, yang kudus, sebagaimana Yesus itu kudus, tidak ada dosanya. Dia dikorbankan atau dia berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi dalam mempersembahkan korban kepada Tuhan harus yang halal, yang suci. Hati kita untuk memuji Tuhan harus bersih, harus suci. Amin. Ada haleluya saudara. Sebab kenapa? Kalau seandainya itu kita lakukan, apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-21? Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Dampak dari kesungguhan, dampak dari kesucian, dampak dari melakukan firman Allah, dampak dari persembahan yang murni di hadapan Tuhan. Dikatakan oleh firman Allah, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Ada haleluya saudara. Mungkin kita boleh bertanya-tanya, apakah saya sudah memberikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Ada janji Allah di sana saudara-saudara. Bahkan dikatakan sekalipun orang dari kecilnya sudah mempunyai sifat yang jahat, tetapi Tuhan akan tetap memperhatikan dan Dia tidak akan melakukan seperti yang pernah Dia lakukan, yaitu air bah. Air bah terjadi untuk memusnahkan semua yang ada, semua yang hidup.
Sesuatu yang diingatkan oleh Tuhan buat mungkin kehidupan kita. Ada dulu mungkin kita pernah melakukan satu pelanggaran, apakah itu besar atau kecil, sehingga seharusnya itu mendapatkan ganjaran yang setimpal. Tetapi karena terjadi pertobatan, karena terjadi korban persembahan, dan itu naik di hadapan Tuhan, Tuhan ubah. Yang tadinya kita harus menderita, yang tadinya kita harus mendapatkan mungkin malapetaka, tetapi karena kita memberikan korban yang indah. Dan di dalam ayat ini katakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Tuhan bisa mengubah malapetaka menjadi berkat. Amin. Makanya saudara-saudara, kalau kita belajar terus untuk melakukan kebenaran firman Allah, bukankah seringkali masalah datang lagi? Coba kita renungkan. Kemungkinan kita tidak memberikan korban persembahan yang baik di hadapan Tuhan, sehingga masalah itu muncul lagi, tidak berhenti, malah nambah seringkali. Coba kita renungkan bagaimana seorang Nuh, dia mendapatkan perhatian yang khusus dari Tuhan. Dapatkah itu kita bisa ketransfer kepada kita, saudara-saudara? Supaya ada perhatian yang khusus juga diberikan kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena kita hidup benar, karena kita melakukan kebenaran firman Allah tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan memberikan korban persembahan yang suci, tidak haram. Sesuatu yang yang dilarang itu tidak dimasukkan ke dalam penyembahan kita, korban kita di hadapan Tuhan. Ayatnya yang ke-22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saya melihat di sini, saudara-saudara, bahwa musim itu Tuhan yang atur. Saudara bisa bekerja, itu karena Tuhan. Saudara bisa berusaha, itu karena Tuhan. Dan berbicara soal berkat, Tuhan juga yang mengatur. Sebab kalau kita melihat, saudara-saudara, ini kan peluang, ini kesempatan yang Tuhan berikan. Musim, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Kalau kita menabur, pasti kita akan menuai. Amin. Tetapi kita harus melakukan yang tadi, firman Allah tadi. Menabur jangan yang dilarang oleh Tuhan, jangan yang haram, yang halal. Amin. Supaya kita mendapatkan juga hasil yang halal. Musim menabur dan menuai, dingin dan panas. Walaupun kita berada di kota Jakarta yang kita tahu bahwa Jakarta tempat yang panas, karena memang penduduknya padat, memang termasuk hawa manusia itu kan mengeluarkan hawa panas. Karena padatnya penduduk, sehingga Jakarta termasuk tempat yang panas. Tetapi seringkali juga saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, kita merasakan rasanya dingin di Jakarta.
Jadi ada panas, ada dingin. Walaupun kita tidak pakai AC. Karena AC di sini kan tidak dimasukkan oleh Tuhan. Ada dingin, kalau pakai AC enggak tuh. Kemarau dan hujan. Jadi ini pun saudara-saudara, walaupun peneliti mereka sudah meneliti kapan hujan, kapan panas, tetapi ada aja yang meleset. Sebab Tuhan sudah bilang hujan dan panas, kemarau dan hujan. Dan dia tidak dikatakan di sini hari apa, jam berapa. Nah, itu semua diatur oleh Tuhan ya, siang dan malam. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagaimana cinta Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita melakukan akan kehendak-Nya, contoh-contoh yang kita pelajari ini sebenarnya indah. Karena kita kan tinggal melakukan. Sudah diperingatkan contoh, Nuh dia diberkati. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan memberkati Nuh. Kejadian pasal yang ke-9 ayatnya yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Lalu Allah memberkati Nuh. Jadi kalau Tuhan mau memberkati saudara-saudara, karena juga Tuhan melihat, menilik perjalanan Nuh, langkah-langkah Nuh, keberadaan Nuh, rasa hormat Nuh kepada Tuhan, sehingga dikatakan lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Mau diberkati Tuhan? Perhatikan apa yang dilakukan oleh Nuh. Lakukan kebenaran firman Allah, lakukan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Saya tentu tidak akan memberitahu atau mengajar lagi soal apa-apa saja yang perlu kita lakukan dari hal kebenaran firman Allah. Saudara-saudara semua sudah tahu. Tinggal bagaimana langkah kita. Jadi apa yang Tuhan sudah perintahkan. Sebagaimana yang kita tahu, kalau kita merayakan, memperingati kebangkitan Yesus hari ini, menunjukkan bahwa ada kemenangan. Itulah sebabnya apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-57. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi bukan karena kita, tetapi oleh karena Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Ini berbicara tentang kebangkitan, kemenangan. Dia memberikan kepada kita juga kemenangan oleh karena Yesus Kristus. Ayat yang ke-14, 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Tuhan itu, Yesus itu tidak dibangkitkan,
maka kepercayaan kita itu menjadi sia-sia. Pemberitaan Rasul Paulus udah setengah mati, karang kapal, dicambuk, dipenjara, itu menjadi sia-sia kalau Yesus tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi sia-sia, saudara capek-capek dari mana ke mana datang di gereja. Itu menjadi sia-sia, tetapi puji Tuhan, oleh kebangkitan Yesus kita dimerdekakan. Oleh kebangkitan Yesus kita diselamatkan, kita dimenangkan, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Oleh kebangkitan Yesus, kemenangan menjadi bagian kita dan percaya kita tidak sia-sia. Persembahan kita, korban kita kepada Tuhan, pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Kenapa? Karena ada kebangkitan Yesus. Pertolongan Tuhan kiranya terus akan menjadi bagian kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang pasti menilik keberadaan kita. Kalau Nuh, dia diperhatikan, mendapat kasih karunia dari Tuhan. Keselamatan yang kita miliki juga, yang kita dapatkan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-8. Ayat yang terakhir. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kasih karunia. Kalau Nuh dia mendapat kasih karunia dari antara orang-orang yang ada di sekitarnya yang melakukan kejahatan. Kita yang ada di muka bumi ini diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, karunia Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Aku
Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita untuk belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Belajar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Banyak kali sebagai manusia kita gagal. Sebagai manusia kita banyak menyakiti hati Allah. Tetapi Dia adalah Allah yang baik. Allah yang selalu mau memperhatikan keadaan saudara dan saya. Di hari kebangkitan Yesus ini, kita diingatkan kalau Yesus saja mau berkorban, memberikan hidupnya, memberi yang terbaik untuk saudara dan saya. Kita diingatkan apa yang saudara dapat persembahkan kepada Tuhan. Apa yang saudara dapat buat dari hidup saudara kepada Dia. Sebab Dia sudah berkorban. Dia sudah mati. Dia bangkit di hari yang ketiga. Dan ini merupakan kemenangan bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Tuhan, tolong berikan kami semua kuasa Roh Kudus, agar kami mampu melakukan setiap kebenaran firman Allah, agar hidup kami semua berkenan di hati Allah, dan belajar memberi yang terbaik buat Allah, mempersembahkan korban persembahan yang terbaik, hidup yang terbaik kepada Allah, supaya benar-benar kita akan melihat kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Tuhan akan memberkati saudara dan saya dengan luar biasa. Datang kepada Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik buat saudara dan saya. Kadangkala kita tidak mengerti. Tuhan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Asal ada Tuhan, asal ada Dia. Saudara di lembah sekalipun, Dia akan mengangkat saudara. Dia akan menolong saudara. Dia akan menegakkan saudara kembali. Dia akan memberkati saudara dengan caranya. Mari kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Memberikan apa yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan. Maka ada waktu Tuhan untuk kembali memberkati kita dengan luar biasa. Kita nyanyikan nyanyian ini, ku renungkan firman-Mu, dan kita belajar untuk melakukan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin, amin. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami
Kami orang-orang yang seringkali jatuh bangun dalam pengalaman rohani kami. Kami orang-orang yang seringkali lemah dalam hidup rohani kami. Tetapi terima kasih Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan adalah segala-galanya bagi hidup kami. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, hidup kami kembali dipulihkan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, hidup kami kembali ditegakkan di dalam Engkau. Kami perlu kuat di hari-hari ini Tuhan. Tidak ada kekuatan dari dunia, tetapi ada kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kami, yaitu kebenaran dan kuasa-Mu yang menjadikan kami anak-anak Tuhan yang tangguh di hari-hari ini. Anak-anak Tuhan yang hidup berkemenangan, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Sehingga kami akan melihat segala-galanya dalam hidup ini. Kami akan memuliakan Engkau, belajar memberi yang terbaik, belajar mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dari hidup kami. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati-Mu, yang menyenangkan hati-Mu, dan yang menjadi kesukaan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teguhkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Teruslah bekerja dengan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami kuat di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kebijaksanaan, urapan baru. Engkau jadikan dia berkat-Mu. Kekuatan, kesehatan juga Tuhan karuniakan bagi hamba-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Juga tunggu. Saya ingatkan tetap berdiri. Saudara-saudara, untuk minggu depan, kalau saudara ada masalah, ya, saudara ada persoalan apa, saudara tulis di secari kertas, ya. Nanti kasih ke kami, nanti setelah ibadah bisa didoakan, ya. Kalau ada masalah, ada persoalan, saudara tulis, nanti kami doakan, ya. Setelah habis ibadah, kami doakan bersama-sama, diakhiri dengan doa syafaat, ya. Dan besok Cimince operasi. Oh, lihat dulu belum. Ya, kita juga berdoa buat Cimince supaya Tuhan juga jamah kupingnya, ya, biar mujizat Tuhan terjadi, Tuhan cukupkan semua yang diperlukan, ya. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan doa Yabes. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Segala hormat, syukur, dan kemuliaan hanya kami naikkan kepada Tuhan yang sudah melawat, yang sudah menyertai, dan sudah memberkati kami pada saat ini. Bapak, terima kasih buat hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani. Kami yakin Engkau juga memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Bapa, kami sangat bergantung hanya kepada Engkau. Sebab kami percaya kepada Engkau. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah sumber segala-galanya.
Itulah sebabnya kami meyakini ketika kami menjalankan aktivitas kami bersama dengan Tuhan, pasti kami dilindungi dan pasti kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Bapa, kalau mereka dalam keadaan sakit apapun yang mereka derita, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar tangan Tuhan yang berlubang paku diulurkan untuk menjamah mereka dan mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia, kami tetap berdoa kiranya Tuhan tolong bangsa kami ini, Tuhan pulihkan bangsa kami ini, Tuhan selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah yang ada, Kau berikan hikmat kebijaksanaan agar benar-benar mereka boleh melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa dan kami meyakini Engkau pasti menghentikan, memusnahkan, mematikan virus corona dan varian-variannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga dijauhkan daripada virus corona dan variannya dan juga penyakit apapun. Di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat mamanya Gina yang baru kali ini bersama dengan kami. Kami percaya Engkau juga menilik keberadaan ibu ini, Engkau memperhatikannya dan Engkau pasti memberkati. Segala pergumulan hidupnya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami pulang dengan berkat-berkat yang dari Allah. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.